Entah bagaimana caranya agar aku bisa mengatasi masalah ini. Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan fasilitas yang cukup untuk aku belajar daring seperti teman-temanku? Aku tidak mungkin memaksa keadaan ibuku yang hanya sebagai buruh cuci untuk membelikan gadget yang mahal. Oke, halo guys, welcome to my Jantri Mukti. Ini saya lagi live streaming. Wah, ada ulet guys. Ada ulet guys. Sekarang saya lagi di taman SMA saya. Inilah dia taman saya. Ada teman saya guys. Sebentar ya. Ngapain di sini, Jul? Pikir dia apa? Lagi mau ngumpul tugas. Tugas? Kenapa? Kamu nggak ngumpul tugas, Han? Dari awal guru ngasih tugas sampai akhir, itu nggak ada yang sama sekali aku kerjakan. Kenapa? Ya karena itu semua cuma dunia. Lebih baik aku ini main game, jalan-jalan, live streaming, dan lainnya yang bisa membuat hatiku ini senang. Kau seharusnya bersyukur, Han. Kau punya fasilitas, punya gadget. Nggak seharusnya kayak gitu. Sedangkan aku, gadget aja nggak punya. Jadi kok nggak punya gadget? Kebetulan di rumah ada gadget yang mungkin jarang kali dipakai, bahkan tidak pernah aku pakai sama sekali. Kalau kamu mau, oh boleh pakai gadget aku. Nggak usah deh, Han. Kenapa? Iya, nanti aku bisa usaha sendiri aja. Ya udah deh, yang penting aku udah nawari ya. Ya. Udahlah, kelas ayo. Ini tugas saya, Bu. Ini yang kemarin. Terus ini yang baru. Oh, ini pertemuan keduanya. Nah. Oke. Bisa ambil kursinya lalu kita duduk di depan. Nak Juli Aini. Jadi ada beberapa guru bidang studi yang telah melaporkan tentang tugas Nak Juli yang belum dikumpulkan ke Classroom. Jadi Nak Jul, apa permasalahan Nak Juli? Saya nggak punya HP, Bu. Kenapa Nak Juli nggak bilang dari jauh-jauh hari sama ibu? Kalau misalnya nanti saya bilang sama ibu, teman-teman saya pasti tahu. Nanti saya malu dan saya pasti akan diejek-ejekin sama mereka, Bu. Nak Juli nggak perlu berpikiran seperti itu. Yang penting Nak Juli layak untuk mengikuti pendidikan di sekolah ini. Ya, saya tahu keadaan orang tua saya. Saya nggak mungkin maksain mama saya yang hanya buruh cuci untuk belikan gadget buat saya, Bu. Baik, untuk jalan keluarnya, besok suruh orang tua kamu datang ke sekolah. Nanti saya kasih surat panggilan untuk orang tuamu datang ke sekolah dan kami akan memberikan fasilitas gadget untuk Nak Juli belajar untuk selama Benar, di sekolah. Bu. Betul. Makasih, Bu. Sama-sama deh. Loh, kok dibuka selopnya? Udah, silakan duduk dulu. Bentar ya, ibu ambil ini ya, nggak berkasnya. Di mana tempat tinggal, Bu? Di desa Kebun Kelapa, Bu. Oh, Kebun Kelapa. Pilih anak berapa? Anak kedua, Bu. Anak kedua. Kasusnya pasti ya, nggak ikut belajar. Kenapa dulu? Ini nggak punya gadget, Bu. Nggak punya gadget. Memang nggak punya. Jadi selama ini belajarnya Saya selalu bawa tugas ke sekolah sekali-sekali. tahu informasinya dari mana? Dibilangin sama wali kelas. Dibilangin sama kalian.
Jadi belajar sama kawannya dibilangin, itu dapat informasi dari kawan, memang nggak bisa, nggak punya HP. Jadi begini Bu, keluarga kan memang dari keluarga tidak mampu Bu. Jadi saya pun pekerjaan saya hanya sebagai buruh cuci. Jadi saya tidak bisa memberikan anak saya gadget Bu untuk belajar di rumah. Nggak punya HP, ingin belajar. Iya. Memang sekarang Bu, kita wajib belajar karena situasi seperti ini harus belajar dengan menggunakan HP. Kalau memang kondisi nggak mampu, nggak perlu nggak sekolah, tetap sekolah. Pemerintah membantu, memberikan fasilitas. Untuk di sekolah kita SMA Negeri 1 Canggang kebetulan kita memberikan fasilitas Bu. Kalau masalah nggak punya HP aja nggak masalah, karena sekolah menyediakan. Ini saya ambil contoh ini yang sudah ada ya, yang diberikan sekolah seperti ini Bu. Ini kita nanti Juli akan dikasih ini. Tapi ada ketentuan Juli. Ini betul-betul untuk pakai belajar. Juli kan memang baik mau belajar. Dan Ibu minta kerjasamanya. Kami berikan pinjaman HP-nya dan sekalian nanti diisi nomornya dan diisi dengan paketnya. Jadi semua tinggal make, tapi paket untuk belajar. Dengan ketentuan nanti Ibu tanda tangannya ini Bu. Ini surat perjanjian nanti. Ini bawa menggunakan tablet Android di sekolah kita. Ini nanti Ibu isi ini. Ya? Nanti ini perjanjian Ibu isi dulu. Nanti kalau Ibu isi, nanti bisa Ibu ambil ke Pak Madan. Itu dia bagian ini yang membagikan ini. Nanti nomornya Ibu isi dulu di surat ini. Bisa Ibu bawa pulang. Nanti Bisa dibawa pulang Bu? Iya, bisa dibawa pulang biar diisi. Udah, nanti ngambil kemari ininya. Difasilitasi. Tapi betul-betul untuk pakai belajar. Jadi ketidakmampuan bukan halangan. Yang penting mau belajar. Kasihan orang tuanya kasihan. Ya. Tapi anak kita baik kok. Si Julinya anaknya baik, Aji, dia masih mau belajar. Kan? Jadi saya rasa itu aja cukup. Ada yang mau disampaikan Ibu? Saya ingin menyampaikan kepada anak saya Bu, maaf kalau Ibu tidak bisa memberi belajar yang lebih banyak. Tapi ini ya Bu, karena Ibu udah datang kemari pada hari ini Senin tanggal hari ini dah, jadi Ibu sudah datang kemari menyelesaikan masalah bahwa anak kita itu tidak belajar menggunakan HP karena kondisi tidak memiliki HP. Jadi ini tolong ditandatangani Bu. Di sini ya Bu ya. Iya, ditulis nanti nama Ibu, tanda tangani, ada. Juli tanda tangan ini enggak? Nah, ini tanda tangani. Jadi gunakan betul untuk belajar ya Juli. Iya. Jadi saya rasa itu aja ya Bu, udah selesai. Jadi nggak masalah Ibu, masalah nggak punya HP. Sekolah memberi bantuan fasilitas, ya, diberikannya Android ini betul-betul untuk belajar. Bahkan paketnya pun sudah dibantu oleh pihak sekolah. Ya, kalau tidak ada permasalahan, selamat belajar. Nanti tinggal ngambil HP-nya kalau udah diisi dengan ketentuan syarat-syarat yang sudah ada. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu atas bantuannya. Iya. Jadi, dah. Terima kasih Bu. Betul-betul belajar yang betul ya, Juli. Akhirnya, sekolah memberikan fasilitas pinjaman iPad untuk aku gunakan di rumah selama proses belajar daring ini. Aku semakin yakin bahwa setiap kemauan pasti ada jalan. Walau di masa pandemi seperti ini, bukan berarti bisa menghalangi aku untuk terus belajar agar bisa menggapai segala cita-citaku.